rata-rata adalah untuk pengobatan terhadap sihir. Oh. Ya, terapi terhadap sihir. Karena memang kurma yang seringkali bahwa pedagang kurma mengatakan kurma anti sihir ya ajwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di tengah kesibukan, kalau orang lain pandemi biasanya lebih baik di rumah, nih antum pandemi lebih baik keliling ya. Masya Allah, barakallah. Banyak aktivitas. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Ustaz sudah mau meluangkan waktunya buat hadir di sini. Alhamdulillah. Bulan Ramadan, mudah-mudahan jadi keberkahan buat semuanya. Ya, karim, insya Allah. Alhamdulillah. Lebih baik di Jakarta atau lebih baik jalan-jalan keluar kota Ustaz? Banyak di Jakarta. Lebih baik di Jakarta. Dominan di Jakarta, alhamdulillah. Tapi kalau asli sebenarnya dari mana Ustaz? Asli Surabaya. Aslinya Surabaya. Asli Surabaya. Pondok nekat berarti. Pondok nekat, iya. Itu apa bekalnya orang Surabaya? Bekalnya gitu. Bonek. Bekalnya memang bonek. Sampai sekarang bisa ada di Jakarta. Benar. Sudah lama di Jakarta Ustaz? Alhamdulillah hampir 15 tahunan. Hampir 15 tahun. Berarti KTP udah Jakarta Ustaz? Sudah Jakarta. Tapi tetap mudik ya di sana? Insya Allah. Insya Allah. Mudik, insya Allah. Sebelum Masuk ada pada larangan. dari ada sedikit tersisa satu bibi dari saudara ayah, ada banyak paman dan bibi dari saudara ibu, walaupun orang tua sudah tidak ada dua-duanya, tapi Masya Allah. hak silaturahim tetap harus ditunaikan. Hak silaturahim tetap harus ditunaikan. Itu catatannya berarti. Masya Allah. Masya Allah. Jadi silaturahim ini selain harus ditunaikan, sebenarnya manfaatnya apa lagi Ustaz? Ya. Yang kita butuhkan Di sebenarnya. antaranya adalah bentuk bakti kita ke orang tua kita. Bakti kita ke orang tua. Ketika orang tua sudah tidak ada, kelebihannya Islam dari agama yang lain. Siap. Kalau agama lain mengajarkan bakti ke orang tua mungkin pada saat orang tua masih hidup. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada, mati gaya mereka. Mau ngapain lagi? Mati gaya. Iya kan? Siap. Tapi dalam Islam masih banyak kiat agar kita tetap berbakti walaupun orang tua sudah tidak ada. Maka seringkali dalam kajian sampaikan bahwa baktinya kita ke orang tua kita itu bukan sebatas umur orang tua kita, tapi sampai sebatas umur kita sendiri. Sampai kitanya. Sampai kitanya yang tidak ada. Ya, dan kita masih wajib untuk ngajarkan itu ke anak-anak Nah, lagi gitu. benar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di tengah kesibukan bisnis juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah ini bisnis nih yang kita ingin ngobrol baik nih nanti. Masya Allah. Jadi di tengah bisnis, ngisi pengajian di mana-mana, tetap wajib bakti sama orang tua. Iya. Tetap wajib ada ruang waktu untuk silaturahim dengan keluarga. Masya Allah. Ustaz Ali, kalau boleh ngobrol nih, Boleh. hari ini tuh kan banyak banget teman-teman yang sebenarnya kepingin bisa belajar agama. Cuman kan identiknya biasanya kalau belajar agama itu kan harus masuk di pesantren, harus masuk Iya. di pondok gitu. Iya. Nah, ada nggak sih sebenarnya kiat-kiat yang bisa dipakai sama teman-teman kita, meskipun sekolahnya umum, meskipun kegiatannya di umum, tapi juga bisa memperdalam ilmu agama sama seperti Ustaz Ali. Masya Allah. Kira-kira gimana Ustaz? Alhamdulillah kita ini saat ini hidup di satu masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak kemudahan di dalam melakukan segala aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Tidak pernah terjadi masa kehidupan umat manusia begitu mudahnya kita mengakses segala informasi dengan begitu cepat dan mudahnya seperti kita hidup di masa ini. Jadi ketika ada orang mengatakan saya ini profesinya seperti ini, saya latar belakangnya ini, atau apapun itu, saya seorang ibu rumah tangga, saya sibuk dengan mengurus banyak anak dan yang lain sebagainya, sehingga tidak sempat hadir ke kajian majelis ilmu dan yang lain sebagainya. Itu bukan alasan. Bukan alasan, karena apa? Sekarang misalnya mau belajar materi ilmu agama, mau ngaji ilmu tauhid, mau ngaji tafsir Quran, mau memahami hadis-hadis Nabi SAW dari ulama yang mana? Ya, walaupun sekarang ini saya sering kali memanfaatkan adalah belajar kepada ulama-ulama yang ngajar di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, beliau mengajarkan rutin dan sampai hari ini pun Anda dapat jadwal rutinnya. Nanti sore simak kajian live, ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ngaji kitab ini dan lain sebagainya. Itu langsung live dari Madinah. Nah, apa alasan kita untuk tidak bisa belajar sedangkan dunia sudah seperti ini? Ya, Masya Allah. Cuman kalau misalnya teman-teman karena mungkin Natal kalau dulu telur rubiahnya masih belum Ustaz ya. Kalau Madinah nggak dapat, yang di Indonesia. Yang di Indonesia dapat Ustaz. Alhamdulillah. Kalau paling enggak buka channelnya Ustaz Ali Hasan gitu ya. Insya Allah.
Ustaz. Berarti memang itu kajian rutin dan itu bisa ditonton oleh semuanya ya Ustaz ya, di baik Madinah maupun di Mekah juga. Mekah, Madinah, dari Riyadh, dari penjuru dunia manapun. Bahkan ada kajian rutin bahkan dari salah satu majelis taklim yang ada di negeri Yaman. Di negeri Yaman. Iya, itu pun kita bisa akses sampai di Indonesia. Masya Allah. Ini luar biasa, zaman yang siapapun misalnya dengan niat yang ikhlas sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk segera untuk diberikan kemudahan-kemudahan, dan setelah itu ikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Ikhtiar yang sebisanya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka apa yang dia harapkan, ilmu agama atau yang lainnya, insya Allah bisa dia dapatkan. Masya Allah. Zamannya udah mudah banget ya. Begitu dimudahkan. Begitu dimudahkan. Jadi tidak ada lagi alasan orang nggak ngerti agama. Masya Allah. Kita bayangkan misalnya ulama dulu untuk mengambil satu hadis, melakukan perjalanan sampai 1 bulan. Betul. 1 bulan, 1 hadis. Kita nggak bakalan mau. Iya kan? Betul. Kadang-kadang sekolahan cuma tinggal nyebrang aja, datangnya masih telat-telat. Nah, gitu. Padahal ulama dulu 1 bulan harus jalan. 1 bulan berjalan. Dan itu pun dapatnya 1 hadis. 1 hadis. Dalam perjalanan itu sebenarnya ada maknanya nggak sih? Dalam 1 bulan itu apakah itu juga punya makna lain? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Setiap kita, siapa yang tidak pengen masuk surga? Semua ingin masuk surga. Lebih dari masuk surga, kita ingin diberikan kemudahan jalan masuk surga. Artinya tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap kaki, dalam sebuah hadis yang Hasan juga Nabi SAW bersabda bahwa ada 2 mata ya, dan 2 kaki yang tidak akan tersentuh api neraka. 2 mata. Ya, mata yang berjaga di medan perang, di medan perang. Dan yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian kaki yang berjalan kaki di medan jihad fisabilillah. Dan kemudian kaki yang melangkah untuk menuju tempat-tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu masjid, apakah itu majelis ilmu? Kaki-kaki yang berdebu karena fisabilillah tidak akan tersentuh api neraka. Itu kaki-kaki para ulama. Masya Allah. Yang mereka menempuh perjalanan sekian bulan untuk dapat mencari ilmu hadis. Mata dan kaki yang tidak tersentuh oleh neraka. Masya Allah. Nah, kalau kami sekarang ini lebih banyak kakinya dipakai buat jalan kerja. Itu kira-kira bisa dapat faedah begitu juga nggak ya? Masya Allah. Hebatnya Islam juga. Hebatnya Islam ini, ibadah itu bukan hanya bukan di tempat ibadah saja. Karena kalau misalnya kita tanya kepada non-muslim, kalian kapan ibadahnya? Oh, sepekan sekali pada hari ini di sini. Tapi ketika bertanya kepada seorang muslim, kapan kalian beribadah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, sembelihan korbanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hembusan nafas, setiap detik ibadah lillahi rabbil alamin. Ketika misalnya ada orang menyampaikan harus proporsional untuk agama sekian, untuk dunia sekian dan sebagainya, kita umat Islam 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ikrar tadi, mahyaya wa mamati. Hidupku matiku untuk Allah. Nah, di sini ketika kita berbisnis dengan melangkahkan berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dan kemudian niat mencari nafkah itu adalah untuk menjaga harga diri dan kehormatan kita. Harga diri dan kehormatan anak istri kita supaya mereka menjadi keluarga yang berkecukupan dan tidak menjadi meminta-minta, tidak menengadahkan tangan ke orang lain, hanya bergantung ke Allah saja. Dalam yang seperti ini, semuanya itu adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Bahkan kita pakai pengeluaran. Antum keluar rumah ini beli bensin, beli e-tol, mungkin nambal ban, dan mungkin butuh fasilitas lain tambahan untuk usaha dan bisnis kita. Setiap pengeluaran yang kita keluarkan, yang kita niatkan karena Allah, bernilai pahala. Innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim,
tidaklah engkau membelanjakan suatu pun biaya pengeluaran yang engkau mengharapkan pahala darinya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dahsyatnya seorang muslim. Jadi kita happy saja beli bensin. Ya, happy saja misalnya harus ngisi e-tol ketika melangkah kepada tempat usaha yang halal, berusaha secara profesional, kita bekerja dengan sebaik-baiknya, atau apalagi di tempat-tempat ibadah, apalagi silaturahim, mudik dan lain sebagainya. Itu pengeluaran yang bernilai ibadah dan sedekah. Asal niatnya tadi betul. Asal niatnya benar. Jadi mulai sekarang mau ngisi bensin ya, mau beli e-tol gitu, ibadah. Kadang-kadang kita mikirnya aduh terus keluar lagi, beli bensin lagi. Tapi kalau niatnya benar, jadi ibadah. Jadi kalau Ramadan gini bisa berlipat-lipat tuh. Luar biasa. Luar biasa. Siapa? Jadi buat ibu-ibu gitu ya, tolong jangan ngomel-ngomel kalau suaminya beli bensin banyak. Ya udah, ibunya bisa balas tuh. Saya jadi ngomel-ngomel ini supaya masakan di rumah ini enak gitu. Itu juga ibadah juga maksudnya. Jelas. Masak, memikirkan menu, ya menyediakan menu, itu dahsyatnya ibu-ibu di bulan Ramadan. Ya, dahsyat ibu. Mereka ini bisa dapat pahala puasa orang serumah. Bisa kebayangkan? Ya, pahala puasa orang rumah. Karena yang menyediakan sahur, betul. Menyediakan buka, memberi buka puasa kepada orang puasa dapat pahalanya. Betul. Itu yang kadang seringkali mungkin dipikir berat oleh seorang ibu rumah tangga. Padahal memikirkan menu, menyajikan yang terbaik untuk suami, untuk anak dan lain sebagainya, seluruh anggota rumah tangga, itu semuanya ibadah dahsyat. Dan suami Anda mungkin dapat pahala puasa dia sendirian, tapi ada pahala satu rumah. Ya, pahala puasa satu rumah. Iya, masya Allah. Apalagi kalau suaminya bawa makanan juga, dapat barang-barang ya. Masya Allah. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau semua diniatkan dengan benar itu jadi happy, jadi bahagia. Masya Allah. Mau bekerja kah, mau melakukan tugas apapun itu, bahkan pengeluaran apapun juga begitu. Promosinya tadi itu benar. Masya Allah. Berarti kalau ada orang yang fokus bisnis aja juga nggak salah kalau kemudian niatnya adalah untuk bisa berbagi dan beribadah. Ya, ketika dia fokus bisnis, begini. Imam Malik rahimahullah pernah beliau diingatkan, ditegur oleh salah seorang sahabatnya, temannya, seorang ahli ibadah yang saleh, yang kemudian sahabatnya mengingat, wah Imam, kamu ini sibuk ngajar, sedangkan ibadah ini penting, zuhud, beribadah, bertakarruf, iktikaf di masjid, memperbanyak sholat dan puasa, jangan sibuk ngajar. Dengan kata Imam Malik, beliau menjawab surat itu setelah bertahmid, membaca selawat Nabi SAW, beliau mengatakan, Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi-bagi amal sebagaimana Allah telah membagi-bagi rezeki. Ada orang yang dimudahkan untuk sholat tapi tidak mudah untuk puasa. Ada yang dimudahkan untuk puasa tapi tidak mudah untuk sedekah. Ada yang dimudahkan untuk mengajar tapi tidak dimudahkan untuk sholat dan puasa. Ya maksudnya sunnah-sunnah ya, terkait dengan tambahan ibadah-ibadah sunnah. Bukan artinya tidak mudah sholat 5 waktu, bukan. Jadi sholat 5 waktu dia jaga, tapi dia tidak banyak sholat sunnahnya. Cuman mungkin banyak sedekahnya. Dia zakat keluar, puasa Ramadan iya, tapi puasa sunnah nggak mudah baginya. Tapi dia mudah untuk mengajar ilmu agama misalnya. Nah, dalam dunia keagamaan, dalam dunia usaha dan kehidupan sehari-hari, seorang pengusaha, kita muslimin butuh pengusaha-pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, butuh pengusaha-pengusaha seperti Uthman bin Affan, ya kan? Yang mereka ini membeli satu aset wakaf dan diberikan kepada umat. Nah ini butuh mal. Karena itulah di Al-Quran, di Islam ini tidak selalu harta itu diidentikan dengan suatu keburukan. Berapa banyak ayat menyebutkan harta itu disebut dengan kata al-khair. Innahu lihubbil khairi la syadid. Khair, kata khair itu artinya apa? Baik. Diartikan baik. Salah satu makna harta dalam Al-Quranul Karim. Maka Islam ini adalah agama kekinian, agama masa depan. Ya, Islam itu yang tidak membedakan bagaimana status kita di tempat ibadah, status kita di tempat kerja, status kita di kursi jabatan. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berperan sebagai hamba Allah yang sejati, yang sebenarnya. Kadang-kadang itu kan jadi jawaban buat saya. Kadang-kadang kalau lagi sholat misalnya di Masjidil Haram, itu kan asar ada yang sholat ya.
Kan ada yang jaga imam, ada yang di belakang dan lain sebagainya. Saya sempat pikir ini kan sholat 5 waktu gitu, kalau mereka malah nggak sholat gitu. Tapi justru karena memang mereka sedang beribadah dengan cara seperti itu. Tugasnya mereka. Itu memang tugasnya. Dan itu juga hidup ibadah. Itu ibadah. Itu ibadah. Selesai mereka para imam dan selesai sholat dan kemudian mereka pun sholat berjamaah satu dengan yang lainnya. Para penjaga-penjaga itu sholat sendiri berjamaah sesudah kita. Setelah selesai semuanya. Benar. Jadi kadang-kadang kita ini memang banyak mengkotakkan kalau ibadah itu ya ke masjid, kalau ibadah itu ya sholat, kalau ibadah itu puasa gitu. Sehingga akhirnya ketika bekerja dianggap kamu kurang ibadahnya, ketika berbisnis dianggap kurang ibadahnya gitu. Nah, jadi ternyata tadi menjadi jawaban buat kita juga semuanya bahwasanya setiap waktu yang kita lakukan itu adalah dengan niat yang benar, itu bisa menjadi ibadah juga buat kita. Nah, ada satu pertanyaan itu. Sebenarnya kalau untuk Ustadz Ali Hasan Bawazir sendiri nih, kalau boleh milih, itu milih jadi pengusaha atau milih jadi Ustadz? Tapi jadi Ustadz tuh. Nah, kita jawab setelah Ustadz ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara peradaban itu bicara tentang style. Jadi style kolektivitas orang-orang yang berhimpun menjadi satu pola. Dan peradaban IOA adalah sebuah pola yang kita cita-citakan untuk hidup bareng-bareng, satu visi, satu frekuensi, satu strategi. Dan bicara style, this is IOA lifestyle. Salah satunya adalah tradisi para IOA ketika menjelang buka bersama, berbuka puasa, jangan lupa tidak lepas dari korma, ajwa. Nah, inilah style kita, seorang yang menjalani sunnah, berbuka dengan yang manis, berbuka dengan korma, berbuka sebagai bentuk style peradaban. Jangan lupa ajwa, korma ajwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi nih. Ya, baik. Tadi ada satu pertanyaan yang sempat ke break gitu. Biar penasaran orang nih. Jadi kalau Ustadz Ali Hasan Bawazir sendiri nih, lebih milih jadi pengusaha atau lebih milih jadi ustadz? Masya Allah. Gitu. Barakallahu fiik. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama dunya li'arba'ati rajulin." Dunia itu Allah berikan kepada 4 jenis manusia. Yang pertama, abdin atahu Allahu ilman wa malan wa huwa ya'lamu lillahi fi haqqan wa yasilu fihi rahimah wa yattaqi fihi rabbah wa huwa bi afdhalil manazil. Nah, sebutkan yang pertama dan yang kedua saja. Yang kedua, abdin atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan wa huwa sadiqun niyyah fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma wa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu Allah berikan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Allah berikan ilmu dan harta, dan dia tahu hak Allah di dalam hartanya. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya. Maka orang ini adalah afdhalul manazil, derajat yang tertinggi, yang terbaik. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Namun karena ilmunya dia hatinya baik, niatnya benar,
Dia mengatakan law anna li malan mithla mali fulanin la amiltu bi mithli amalihi. Dia bercita-cita andai kata saya memiliki harta seperti orang yang pertama ini, niscaya aku akan beramal seperti amalnya dia. Fa ajruhu masawa, maka pahalanya sama, kata Nabi SAW. Nah, ketika seseorang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi afdhalul manazil, derajat yang terbaik, kenapa dia harus mendiskon? Oh, Begitu ya. Nah, ana sering memperhatikan khulafaur rasyidin sebagai qudwah dan uswah kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Antum melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar ini pengusaha cukup sukses. Bahkan Nabi SAW sampai bersabda, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang memberikan manfaat terbesar untukku seperti harta yang aku dapatkan manfaat dari hartanya Abu Bakar. Secara spesifik Nabi SAW menyebut hartanya Abu Bakar dari awal Islam, memerdekakan budak-budak, ya, memberikan bekal hijrahnya Rasulullah SAW sampai menebus tanah untuk pembelian Masjid Nabawi. oh, Itu ditebus dari hartanya Abu Bakar. oh. Kita banyak yang nggak ngeh itu, Betul, betul. tapi dalam kajian sirah disebutkan akan hal itu. Berarti itu jadi wakafnya Abu Bakar Bakar. sampai hari ini. Jadi semua orang ibadah di sana itu dapat itu tuh. Masya Allah. Termasuk sholatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Apa nggak merinding gitu kan? Ya, ini bagaimana mereka pedagang ahli ibadah yang saleh, ya, dan tidak cukup sampai di sana. Pemimpin-pemimpin dunia, khulafa, ketika kesempatan itu ditawarkan kepada mereka dan mereka mau dilayan oleh yang lain, bukan karena mereka berambisi dan meminta, mereka terima jabatan itu dengan penuh kekhawatiran dan penuh permohonan kepada Allah untuk selalu menjaga kepemimpinan mereka, maka Allah jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin akhirat. Dunia akhirat. Maka saya sering dalam kajian, jika non-muslim mereka itu memautkan cita-citanya setinggi langit, maka kita cita-cita kita sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari langit sampai arsy. Jadi malah sekarang saya kalau ngomong sama anak, tahu cita-cita mesti arsy Allah. Ya, bukan langit, arsy. Ya. Enggak berhenti sampai mati. Masya Allah. Iya. Wallah. Jadi kenapa kita harus Mendiskon, mendiskon ya? ya. Kalau bisa jadi dua-duanya kan, Ustaz, ya? Dan itu afdhalul manazil. Yang terbaik kata Nabi SAW. Afdhalul manazil. Ustaz punya ilmu dan bangsa juga luar biasa. Ustaz. Ini kita kan hari ini memang butuh banget uswah, butuh banget teladan, butuh banget. Jadi kalau tadi Ustaz cerita, kita bukan cuma dituntut punya ilmu, tapi juga dituntut untuk bisa ibadah malnya. Jadi kalau ngomong bisnis, ngomong usaha, Masya Allah. Masya Allah. ini kan kalau masyarakat taunya tadi pengajian di sini, pengajian di sana, pengajian di sini. Boleh cerita nggak Ustaz, bisnis-bisnisnya? Ya bisa jadi inspirasi juga buat kami. Karena alhamdulillah merintis kurang lebih 7 tahunan properti, lebih khusus di rumah subsidi. Oh, Ya, jadi rumah subsidi pemerintah. Sudah sekian tahun ini tapi banyak di kota Garut dan Sumedang. ya. Garut dan Sumedang. Walaupun yang non subsidi ada di sekitaran Bekasi, di daerah Keranggan Bekasi. Ya. Nah ini alhamdulillah total sudah mungkin 400-an milik mungkin. Oh, Ya, secara kumulatif ya. Alhamdulillah segitu. Dan kemudian di masa sebelum pandemi properti agak turun begitu ya, alhamdulillah. Dan tetap alhamdulillah ya. alhamdulillah ya Allah. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah kemudian ada satu lahan di Garut yang memang harus disiapin untuk properti. Nah, ya, sudah sampai perizinan, sudah selesai izin prinsip dan lain sebagainya. Tapi lahan itu mangkrak karena untuk mengaktifkan properti ini minimum butuh modal tambahan kurang lebih 2-3 miliaran tambahan. Ya. Saat itu belum siap lah untuk ini. Cuman saya berpikir dengan partner saya, ada satu orang partner di seorang teman, saya berpikir kita diamkan lahan seluas ini kurang lebih 15 hektar. Masya Allah. Ya, kita diamkan sekian tahun ini dosa
ya tidak di ya kita tidak bercocok tanam, kita tidak memanfaatkan untuk saudara kita sesama muslim, kita pakai sendiri, tidak dipakai orang lain juga tidak, dosa asal didiamkan seperti ini. Artinya di mana? Coba deh taruh kambing. Kambing, hanya kita biar kambing mulai Idul Adha tahun lalu, anda mulai dagang kambing, ya tidur di kandang. Masya Allah. Seorang setelah semua tidur di kandang. Tidur di kandang. Luar biasa. Kebetulan anak-anak ada 2 yang cukup gede ya, lumayan besar ya. Jadi sehingga Putra ada berapa Ustaz? Putra alhamdulillah 10. Masya Allah. Ini segmen 3 kita bicara putra. Ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah dari jaga kambing itu kami ditemani dengan anak, ya gantian. Malam ini anak dengan anak, kemudian malam besoknya partner anak dengan anaknya, begitu. Terus setelah itu kambing-kambing ini ada sebagian yang tidak terjual kita taruh di lahan dan kita kembangkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah dari awalnya paling cuma belasan unit, ya, belasan ekor. Saat ini alhamdulillah hari ini mungkin sudah hampir 250 unit, 250 ekor, ya, 250 ekor. Maksudnya sesuai dengan properti, jadi unit ya? Iya. Ada unit, ada ekor. Ada unit, ada ekor gitu ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang udah 250 ekor kurang. Untuk persiapan Idul Adha ini. Untuk persiapan korban rencana terus diisi sampai kurang lebih 1000 ekoran. Nah, ya, insya Allah seperti itu. Jadi untuk persiapan kurban Ya. kurang lebih target 1000-an saja. Visinya adalah untuk ternak susu, ya. Ternak susu visinya ke depan. Jadi kalau ini kan insidental aja, cuma untuk Idul Adha. Setelah itu apakah berarti enggak? Kita terus, sekarang kita terus bangun kandang. Rencananya, insya Allah sekarang walaupun sekarang dalam setahun ini kita jalanin sendiri, paling tidak kita mengetahui siklus naik dan turunnya di usaha ini, ya usaha ternak ini. Bagaimana kambing, bagaimana sehatnya, sakitnya, ininya, itunya, terus kita belajar, terus ikut pelatihan, seminar di perkambingan. Itu kalau antum lagi ikut seminar gitu, yang ngisi gimana tuh? Waduh, udah setali, balik di posisi biasanya. Ya, apa kan tidak sengaja dari situ, kemudian banyak sinergi. Sehingga Anda dapat karyawan dari juga teman juga ikhwah juga. Oh gitu. Pemilik kambing yang cukup lumayan, Anda lihat cukup lebih maju lah. Jadi Anda ingin dapat karyawan dong yang cukup layak dan cukup pandai. Mau Anda lihat calon si fulan, yang memberikan calonnya. Alhamdulillah sarjana dan besar di kandang misalnya gitu. Oh, besar di kandang. Kalau bicara kambing, apa memang ada dasar kenapa memilih bisnis kambing? Masya Allah, kambing ini binatang yang berkah. Ya, dalam kitab Al-Adab al-Mufrad Imam Bukhari, beliau menyebutkan beberapa asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kambing itu adalah binatang yang penuh berkah. Bahkan ada satu bab khusus dalam kitab Al-Adab al-Mufrad Imam Bukhari menyebutkan bahwa kambing binatang yang berkah. Masya Allah. Dan memang terbuktinya begini. Kita melihat manusia ini mengkonsumsi kambing. Ada sih yang mengkonsumsi anjing tapi sangat sedikit, ya. Yang beranak, ya, anaknya kambing sama anaknya anjing banyak mana? Anjing beranak lebih banyak daripada kambing. Yang dipotong lebih banyak sepanjang tahun kambing, bukan anjing. Tapi populasi kambing tetap lebih banyak daripada anjing. Ya, padahal beranak lebih banyak, tidak dikonsumsi. Tidak dipotong kan, tidak dikonsumsi, tapi populasinya lebih kecil dari kambing yang beranak lebih sedikit, dipotong sepanjang tahun, dan di musim korban berapa juta ekor pembantaian nasional, tapi Allah selalu memberikan kecukupan terhadap populasi kambing itu. Binatang berkah. Ini nggak ada matematikanya. Ya, sarjana akuntansi lulusan Harvard nggak bisa klausul berkah ini gimana ini? Berapa persen? Iya, berkahnya gitu. Itu diantaranya, diantara faktor yang lainnya adalah man min nabiyyin illa wara'il ghanam. Nabi SAW. Setiap nabi adalah selalu pengembala kambing. Setiap nabi
sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau demikian pula dengan engkau? Nah, anak kuntu ar'al ghanam ala qararit, di ahli Makkah. Bahwa Nabi SAW, saya juga waktu masih kecil mengembalakan kambing dengan mendapatkan beberapa upah milik kambing milik penduduk kota Mekah. Ya. Kenapa Ustaz kok para nabi harus gembala kambing gitu? Masya Allah. Jika Anda perhatikan, kambing ini binatang yang unik. Ya, kambing ini betul-betul melatih leadership bagi pengembalanya. Oh gitu. Ya. Berarti yang di situ kalau ada camp leadership harus ada gembala kambing. Kalau bisa berhasil mengarahkan kambingnya seperti yang Antum lihat itu. Wah. Itu Kalau kita di sini kita bikin pelatihan misalnya. Harus pelatihan manajemen leadership. karena ketika Antum bawa turunin kambing dari mobil nih, Antum bawa satu induknya, berharap yang lain ikut, ternyata yang lain bisa lari ke rumah tangga gitu. Nah ini bedanya kambing, beda dengan sapi, beda dengan onta. Ya. Ketika sapi atau onta yang satu, yang lain akan ikut dengan baik. Onta juga demikian, tapi tidak dengan kambing. Nah itu terus juga kemudian kambing walaupun liarnya seperti itu, ya dia lincah, liar, dia suka berkelahi satu dengan yang lainnya, banyak tingkah, tapi lemah dibandingkan dengan sapi ya, dibandingkan dengan kan binatang yang lemah. Jadi bagaimana kita dididik untuk mengatasi yang senakal itu, padahal dia lemah. Gitu ya. Kita mau keras, nggak mungkin, gitu ya. Kita harus dengan lemah lembut. Bagaimana Nabi SAW mengasuh umat ini. Oh, itu kuncinya. Iya. Kunci menjadi seorang leader. Jadi kambing itu sudah nakal gitu, suka lompat sana lompat sini, berantem, padahal ternyata lemah. Tapi bisa dituntun semua itu. Itu ada kurikulumnya nggak sih? Di kandang gitu. Oh di kandang gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu harus tidur di kandang dulu. Berapa hari kira-kira bisa begitu? Berarti abis ini nanti ada villa juga gitu. Rencananya, tapi sekarang sih belum ada. Di Saung aja sih. Sekarang ini baru di lokasi Saung. di mana tadi? Di Garut. Di Garut. Di daerah Ciklimbangan Cibatu. Ya, dan itu untuk persiapan kurban. Jadi kalau ada yang mau beli kambing kurban bisa ke Ustaznya. Insya Allah. Tapi lewat sini dulu Ustaz. Dengan antum aja. Tapi sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri ada nggak sesuatu yang mengatur, maksudnya saya memperkenalkan si fulan A dengan si fulan B gitu, dan kemudian terjadi bisnis. Apa memang ada aturan yang menjelaskan bahwasanya saya sebagai mengenalkan juga bisa dapat sesuai dengan akadnya. Jadi akadnya itu apa? Kalau akadnya akad khair, cuma sekedar memperkenalkan, ya kan begini. Kita ini motivasi di dalam melakukan sesuatu itu tidak boleh atau tidak, sebagai seorang muslim tidak harus berorientasi kepada dunia saja. Karena banyak hal yang ketika kita berorientasi akhirat, dunia itu begitu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana di dalam dunia kuliner dan dunia kuliner. Di dunia kuliner ini berapa banyak orang yang begitu open terhadap menu-menunya, resep-resepnya, masakan-masakannya. Resepnya nggak ada yang disembunyikan. Banyak chef-chef hebat, gitu ya. Dia bagaimana chef masakan ini? Bagaimana dia dengan mudah kita mengakses di media-media saat ini. Itu cara masak, menunya, ingredientsnya, bahan-bahannya, cara membuatnya sampai finish sampai selesai. Dan ternyata yang seperti ini tidak membuat rezekinya semakin sempit. Iya kan? Kenyataannya sebagian kita biasa sendiri, ini ada resep rahasia keluarga kami, begitu ya. Ini akan saya bawa mati. Gitu kan? Sehingga saking rahasianya mau dibawa mati ya. Padahal itu tidak akan membuat dia besar. Andai kata Kolonel Sanders KFC merahasiakan sedemikian rupa resepnya, apakah mungkin KFC akan buka cabang di sekitaran kita? Gitu kan ya. Andai kata juga demikian pula bagaimana mereka begitu mereka mau membuka dirinya kepada pihak lain, maka itu akan semakin salah satu jalan untuk membesarkan dirinya. Nah, dalam akad samsara namanya akad sebagai broker gitu ya, broker ketika mau menjadi perantara dan sebuah unit usaha tertentu, apakah boleh? Boleh dalam Islam, sangat boleh ya, dengan sesuai dengan akadnya. Apakah akadnya itu dapat persentase, apakah dapat harga dasar, ya, atau ketika misalnya tidak ada akad, misalnya ini kalau antum cari itu kepada si fulan dong misalnya, tanya saya kenal fulan. Nah, ketika tidak ada pembicaraan,
maka tidak ada hak bagi kita untuk saya lagi dong bagian saya Oh. dari penjualan kamu dari ini. Mau tidak ada akad, ya kan? Kecuali kalau ada akad nanti saya nitip ya, nanti pembelian kamu dari si Fulan sekian misalnya. Seperti itu, nah itu baru ada akad. Kalau tidak ada akad, itu adalah amal khair, kebaikan yang nanti tidak perlu ditagihkan, sudah otomatis ya langsung masuk saldonya kita. Masya Allah. Ya, insya Allah. Nah kalau ngomong bisnis, jadi kalau pandemi ini kan Ya. lagi banyak banget nih bisnis yang drop. Iya. Jadi sempat untuk cerita tentang properti dan Iya. sebagainya. Nah kalau Ramadan ini ada contoh-contoh nggak bisnis-bisnis yang Ya, bisa booming yang bisa dibahas gitu kan? Tapi nggak sekarang. Oke. Setelah pesan-pesan berikut. Baik. Terima kasih banyak. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi buka puasa bersama di kantor Ewa Gold dan salah satu menu bukannya adalah kurma ajwa. Nah ini langsung nih satu kotak ini ada 7 butir. Kalau teman-teman mau dan ingin juga merasakannya bisa hubungi di Koperasi Serba Usaha Energi Corp. Ya, silakan di bagian dari peradaban EOA. Ditunggu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik lagi Ustaz. Alhamdulillah. Tadi ada pertanyaan, kalau semua bisnis agak susah nih di bulan-bulan di masa-masa pandemi kayak begini, corona dan sebagainya. Nah ini bulan Ramadan nih, kan biasanya kalau bulan Ramadan itu pinginnya nanti bisa beli baju buat anak, buat keluarga dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kondisinya susah nih buat cari duit, kerjaan baik yang di PHK, gaji separuh, terus kemudian lagi banyak juga WFH, pandemi juga. Ada kiat-kiat nggak Zat? Kira-kira bisnis apa nih di bulan Ramadan yang bisa jalan nih kira-kira? Masya Allah. Gitu, Zat. Baik, sebelum membicarakan tentang objek entity bisnisnya, apa bisnis itu, jenis bisnis apa atau apa, sebetulnya kunci rezeki itu bukan dari bisnis apa di musim apa. Oh gitu, siap. Ya, tapi kunci rezeki yang paling mendasar itu tawakal kepada Allah. Tawakal. Mungkin Anda juga pernah mengalami, seringkali juga kita ya sebagai manusia yang kadang iman kita ini fluktuatif naik dan turun ya, kita melihat bahwa kalau Anda punya usaha ini di masa ini, insya Allah sukses nih. Kalau dapat momentum itu di musim itu, dapat momentumnya kita akan sukses dan luar biasa. Ternyata bukan di situ semuanya. Oh ini adalah ditawakal kepada Allah. Tawakal. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yahdu khimasan wa yaruhu bitana." Andai kata engkau bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, Allah akan memberi rezeki kamu seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dia balik dalam keadaan kenyang. Karena saya tafakur, kenapa diberi contoh burung oleh Allah SWT? Dan di antaranya itu burung ini nggak ada kantornya. Burung nggak ada kantor ya? Artinya nggak ada paycheck, nggak ada gaji. Oke. Ya kan, burung nggak ada slip gaji. Ya kan sebagian karyawan berpikir rezeki saya adalah gaji saya. Oke. Jadi ketika ditanya rezeki kamu berapa bulan depan, ya yang di benaknya gajinya bulanannya. Ya. Dia membatasi rezeki yang Allah berikan. Oh itu membatasi. Membatasi. Rezeki itu unpredictable. Iya. Kan bukankah Allah SWT sendiri berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan memberi rezeki kepadanya dari sisi yang tidak diduga-duga. Ini bagi yang bertakwa kepada Allah.
Enak loh jadi orang bertakwa ini. Masya Allah. Iya kan? Allah beri solusi terhadap masalah-masalahnya, dikasih rezeki terhadap dari sisi yang tidak diduga-duga. Jadi seringkali ada sebagian ulama yang mengatakan andai kata rezekimu kalau dari sesuatu yang predictable, artinya kamu belum orang menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketika rezekimu sudah dari sumber-sumber yang tidak terduga, insya Allah mudah-mudahan takwanya benar. Oh, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, dalam dunia properti juga seperti itu. Ya, Ustaz. Apa namanya? Anda mengenal seorang developer. Subhanallah, developer rumah subsidi. Di bulan Januari kemarin, dia menjual 90 unit lebih. 90. Di bulan Februari 80 unit lebih. Masya Allah. Bulan ini April ya, sudah sold out 5 hektar. Habis 5 hektar. Subhanallah. Dan Anda melihat, Anda sering duduk sama beliau, ada jadwal rutin dengan beliau. Karena di satu pekerjaan yang sama dan di satu organisasi KPMI yang sama, sehingga sering Anda mendiskusikan banyak hal dengan beliau. Dan Anda mengambil ibrah, kuncinya ditawakal. So, ketika kita tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun profesi itu akan menjadi sesuatu yang laki, menguntungkan. Apapun pekerjaannya, Apapun. ya mau jual angin juga, mau jual apa istilahnya itu ya, apapun itu, poinnya kalau tawakal kepada Allah, Oke. dialirkan rezeki oleh Allah SWT. Jadi bukan pada Intinya. poin apa namanya, apa jenisnya. Apa jenis usahanya, walaupun Dasarnya. ya, walaupun juga perhitungan dan prediksi itu penting. Ya, sebagai orang yang berbisnis dan berusaha, ketika Nabi SAW itu juga mengajarkan misalnya, harus alama yang fauqa wasna'in billahi wa la ta'jaz. Fokuslah kepada yang bermanfaat untuk dirimu, Fokuslah kepada yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah surut, jangan pernah kendur. Jangan pernah. Ya. Nah, dari sini kita kan diminta oleh Nabi untuk fokus mencari hal-hal yang positif yang bermanfaat. Nah, di antaranya misalnya di dalam mempertimbangkan jenis usaha yang akan dipilih pada momentum tertentu, misalnya masuk bulan Ramadan. Apa sih banyak dicari oleh orang di bulan Ramadan? Misalnya banyak orang cari kurma, Kurma, ya, ya. sirup, Sirup. begitu ya. Terus kemudian hal-hal yang mulai dari makanan-makanan yang banyak di sekitaran kita misalnya ya, yang ramainya adalah di bulan Ramadan. Itu diantara menemukan peluang, Namun, apakah berarti setiap pedagang kurma sukses dan beruntung di bulan Ramadan? Tidak juga. Betul ya? Iya. Yang diberi kemudahan oleh Allah SWT, yang bertawakal dengan penuh kepada Allah SWT, ya. Dan ketika dia berusaha dengan benar, dia bukan cuma dapat untung, tapi dapat berkah. Dapat untung dan Ya. berkah. Sayangnya kalau misalnya kita berbisnis dengan tidak benar, mungkin kita dapat untung, tapi nggak ada berkah. Oke. Untung dapat, berkah belum tentu. Nggak dapat kalau nggak benar. Kalau- Bukan lagi belum tentu, tidak dapat ya. Nggak dapat. Ya. Kita tadi ngobrol masalah kurma. Ustaz. Masya Allah. Tapi kurma sendiri itu kan kalau sekarang itu lebih banyak cerita ya, kalau mulai saya kecil Ustaz ya. Iya. Berbukalah dengan yang manis-manis. Iya. Ini ada dasarnya atau sebenarnya kurmanya dimodifikasi jadi manis? Iya, benar. Itu karena modifikasi yang manis-manis. Karena di zaman itu kurma tidak mudah. Oh. Ya, tidak mudah untuk mengakses dapat buah kurma di zaman ketika kita masih kecil. Dan bahkan pernah terjadi sebuah pengalaman anak membagikan kurma di salah satu daerah di sekitar Sukabumi. Kita berikan kurma kepada salah satu penduduk. Dia, apa ini Pak? Oh, sampai dapat yang ini Tidak pernah melihat buah kurma. Itu tahun berapa Ustaz? Ini tahun 2004, 2005, 2006. Oh, Masya Allah. Nggak lama. Tapi memang kita ke dusun-dusunnya ya, Iya. kampung-kampung gitu ya di Sukabumi. Itu kan kita kasih kurma, apa ini? Buah apa ini? Apa ini? Gitu. Ini kurma. Itu baru tahu dia buah kurma. Nah sekarang masyarakat kita, Masya Allah, sudah bisa membedakan jenis ini, jenis itu, harga Tahu ini, macam-macam ya. jenis-jenisnya mana yang enak, yang nggak enak, kita pun sudah bisa memilih. Ya, Subhanallah, Subhanallah. Ini di antara kemudahan yang Allah berikan juga di masa kita Kalau sekarang kurma malah udah tahu jenis-jenisnya. Iya, ada sukari, ada ajwa, ada barhi, ada khalas dan beragam jenis customer kita. Masya Allah ini. Karena antum bisa di Saudi,
sehingga tahu jenisnya. Enggak, tapi penikmat kurma. Oh. Penikmat kurma, jadi dia tahu jenis seperti Sudah ada komunitasnya. mangga gitu ya. Kan mangga varian banyak sekali. Kurma juga demikian, varian banyak sekali. Tapi kalau bicara secara dalil, ada nggak khusus gitu yang dalil? Nah, yang secara spesifik kurma yang disebut oleh Nabi SAW adalah kurma Ajwa Madinah. Kurma Ajwa. Ada hikmah yang besar di kurma Ajwa Madinah ini. Dijelaskan banyak para ulama. Ketika Nabi SAW menyebutkan di antara sabda beliau, barang siapa yang pagi hari dia mengkonsumsi 7 Ajwa Madinah, 7 butir Ajwa Madinah, maka Allah akan lindungi dia dari sihir dan racun. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW menyebutkan Ajwa Madinah. Ajwa ini khusus tumbuh di kota Madinah. Di kota Madinah, milik penduduk kota Madinah, turun-temurun yang sekarang ini dari sahabat Ansar. Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai tempat hijrah beliau, sebagai tanah kelahiran kedua beliau setelah Mekah. Di kota Mekah ada keutamaan yang hebat di sana, air Zam-Zam. Nah, di Madinah ada Ajwa. Jadi barang siapa yang mengonsumsi 7 ya Di pagi hari Ajwa ya, Madinah ya. Iya. Ajwa Madinah di pagi hari bebas dari sihir dan racun. sihir dan racun. Jadi kalau di Mekah itu ada air Zam-Zam, kalau di Madinah Ada Ajwa. ada Ajwa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sampai sedetail itu sebenarnya. Masya Allah. Ada cerita lain Ustaz, tentang Ajwa? Juga dijelaskan oleh para ulama mengenai bagaimana Nabi SAW memberikan keberkahan, keberkahan beliau di kota Madinah ini luar biasa. Ya, setiap orang yang pernah ke sana pasti merasakan itu, ya, merasakan luar biasa. Kita merasakan suatu tempat yang di situ pernah tinggal Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW, para sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka di sana, dan Muhajirin dan Ansar, istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Dan para sahabat Ansar ini mereka memiliki kedudukan yang luar biasa karena mereka lah yang menjadi tameng hidup untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di antara bentuk terima kasih beliau SAW, beliau banyak mendoakan keberkahan untuk kota Madinah. Ya, di antaranya Nabi SAW mendoakan supaya menghilangkan Madinah ketika itu terjadi wabah itu dijauhkan dari kota Madinah pada saat itu. Kemudian juga Nabi SAW menjadikan di antara kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah kota Madinah. Ya, dan banyak keutamaan lain, termasuk Masjid Nabawi, sholat di sana 1000 kali di masjid yang lain. Dan di antara apa yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk kurma Ajwa yaitu di kota Madinah dari para sahabat. Jadi luar biasanya Ajwa seperti itu. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Jadi kalau sebenarnya pinginnya banyak ini. Jadi kalau bicara kurma, Ajwa dan sebagainya, ini juga menyebar di seluruh dunia atau cuma di Indonesia aja kebetulan aja Ustaz? Ajwa, Iya. Ajwa. Jangan sekarang. Oh begitu. Tidak berasa. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Sunnahnya itu berbuka puasa, makannya kurma ajwa. Dan Rasulullah mencontohkan setidaknya sehari makan 7 kurma. Dan ini kurma ajwa organik, fresh, diimpor langsung dari Madinah dan didistribusikan oleh Energi Co-op, salah satu keluarga besar di peradaban IOA. Kemasannya simple, ada yang 7
kurma seperti ini dan ada juga kemasan yang besar seperti ini. Yuk dapatkan kurma organik Ajwa Fresh ini di Energi Co-op, insya Allah. Alhamdulillah, baik lagi kita. Habis muter-muter ngomong tadi, sempat ngomong kambing, ngomong properti, awal tadi ngomong bonek gitu. Tapi bonek tuh penting gak sih sebenarnya? Terus habis itu tadi sempat ada macam-macam, sampai kita sempat bahas kurma tadi. Baik banget tuh kurma yang dibahas. Nah, jadi pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut tadi itu, fenomena kurma ini sudah mendunia atau cuma memang di daerah Timur Tengah sama kita Indonesia aja sih? Masya Allah. Alhamdulillahnya ini kurma ini sudah mendunia sekali. Ya, bahkan di California banyak perkebunan kurma. Oh, Masya Allah. Iya. Dan juga ada marketnya di Indonesia ini, jenis Mejol itu. Kurma Mejol itu, kurma California, kurma Amerika. Kurma Amerika. Ya, kurma dari Amerika. Luar biasa. Bahkan di Thailand, di Bangkok berhasil dipanenkan pohon kurma. Berhasil, dan mungkin tidak lama lagi mungkin akan jadi ada juga importer kurma dari Thailand. Kurma Thailand, bukan kurma kita atau kurma. Dan juga alhamdulillah juga Indonesia. Yeah. Alhamdulillah Indonesia di Padang, Jawa Timur, di Aceh, dan di sekitar Cirebon kalau tidak salah. Sudah ada beberapa perkebunan kurma yang berhasil panen. Berhasil panen. Tapi biasanya panen awalnya kurma itu namanya rutop. Ya, rutop ya, kurma yang masih muda. Nah, untuk menjadi tamer yang menjadi kurma itu harus dengan pemanasan yang cukup tinggi, sehingga kalau tidak salah untuk di Indonesia maintenance-nya itu butuh maintenance pemanasannya, ada jenis peralatan tambahan untuk memanaskan sampai masak jadi kurma, jadi tamer. Bukan berarti di rutopnya saja. Ini artinya fenomena tamer kurma ini luar biasa, sudah mendunia banget. Dan bukan cuma segitunya, kita lihat, antum lihat, terkadang apa yang di benak kita, di benak antum misalnya, untuk membantu korban bencana, makanan apa yang antum berikan? Yang di kepalanya? Kebanyakan mie instan. Mie instan. Padahal mie instan di lokasi bencana dia harus membutuhkan alat masak. Ya, dia butuh penyajian secara spesifik, begitu kan ya. Tidak bisa sembarangan. Padahal menyediakan api saja tidak mudah. Apalagi air bersih untuk memasaknya, alat masak dan lain sebagainya. Sedangkan mereka sangat butuh makanan yang cukup sehat, menyehatkan, dengan gizi yang sangat tinggi. Anda lihat yang paling layak untuk korban bencana dan yang semisalnya kurma, bukan yang lain. Disimpan tidak basi, ya kan? Dikonsumsi dengan kelengkapan gizi yang ada, kadar gulanya, karbohidratnya dia dapat semua, ya kan? Dan bisa dimakan oleh selintas usia. Gitu. Saya lihat itu kurma ya. Dan juga subhanallah, Indonesia sendiri itu akan pernah melihat survei di tahun 2017 atau 18, konsumsi kurma nasional, impor kurma nasional ini sampai senilai 9 triliun. Impor kurma? Iya, sampai senilai 9 triliun per tahun. Iya, per tahun. Jadi, dan itu mayoritas di bulan Ramadan biasanya. Iya, memang kemarin seperti itu. Tapi tren sekarang ini saya melihat banyak tetangga, bahkan bukan keturunan Arab, saya bicara teman-teman yang non keturunan Arab gitu ya, itu saya melihat bahwa mereka sudah membiasakan harus ada kurma di rumahnya. Minimumnya at least-nya adalah untuk Senin Kemisan. Iya, Senin Kemisan mereka sudah harus ada kurma. Itu jadi menunjukkan tren bahwa kurma ini akan menjadi menu yang harus ada di setiap rumah tangga muslim. Ya, just muslim, walaupun saya lihat bahkan non muslim pun, kalau boleh cerita, tahu informasi bahwa importer kurma terbesar di negeri kita ini non muslim. Ya, masih dipegang oleh non muslim. Masya Allah. Saya ini ada ganjil yang ingin tanya. Jadi kalau kurma itu saya sendiri sebenarnya lebih suka kurma itu sukaris. Ya. Karena kan manis, empuk gitu. Ya, sedangkan kalau ajwa, ya kalau bicara hadisnya memang ajwa Madinah. Dan ajwa itu keseringan yang kita makan tuh kecil terus keras gitu, terus kurang
Ya, Itu gimana tuh? betul. Memang kurma ini variasinya banyak sekali jenisnya. Ada sukari, ada barli, ada khalas, ya, dan semua ada peminatnya sendiri-sendiri. Ya, ada peminatnya secara spesifik satu dengan yang lainnya. Sama seperti misalnya jenis buah-buahan tertentu lah, seperti mangga misalnya, ada mangga ini, mangga itu, mangga beragam jenis varian mangga. Betul. Nah, untuk kurma ajwa, keutamaan yang paling utama adalah karena Nabi SAW yang menyebutkannya. Itu mengalahkan segala tes, mengalahkan segala rasio dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu, kita umat Islam meyakini bahwa beliau SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dari kurma ajwa mengalahkan rasa yang didapati dari jenis yang lainnya apapun itu. Nah, seringkali memang sebagian orang merasa taste-nya ajwa ini tidak senikmat yang lain. Betul. Mungkin karena ada banyak faktor. Oke. Ya, karena melihat bahwa seringkali ketika kita ke market yang memang kita diarahkan oleh travel, ya, ke market kurma tersebut, mereka menyajikan kurma yang memang harus segera dikeluarkan, bukan kurma yang fresh. Oke. Begitu ya, karena bukan kurma yang fresh yang harus segera dikeluarkan. Seringkali kita mendapatkan yang agak lama, yang kisut-kisut, yang kecil-kecil gitu ya. Iya. Kemudian yang ketika kita gigit agak perjuangan gitu ya. Padahal Agak perjuangan. padahal tidak segitunya kurma ajwa. Bahkan alhamdulillah ini yang di depan kita ini kan yang dari Castle Farm. Castle Farm ini nama kebun di Madinah. Oh, Ya, jadi dari kebunnya sendiri di kota Madinah namanya Castle Farm. Ya, Mazar Al-Tal'ah itu. Nah, ini insya Allah mungkin kalau ada kesempatan bisa kita kembali ke kota Madinah, ya Rabbana ya Karim, bisa kita sama-sama berkunjung ke kebunnya. Insya Allah. Perwakilannya adalah yang di negeri kita, seorang saudara anak. Nah, kemudian kelebihannya juga adalah organik tanpa bahan kimia, sama sekali tidak mengandung unsur kimia sama sekali, dan ada sertifikasi organik dari pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Sertifikasi organik. Iya. Baik Saudi maupun Indonesia. Dan Indonesia, jadi mengakui bahwa tidak ada unsur zat kimia di dalam buah kurma ini. Oh, Nah, dan itu menunjukkan freshnya, teksturnya, rasanya itu sangat sama sekali berbeda. Banyak teman-teman yang kesan pertamanya, saya nggak suka ajwa begitu. Saya kasih sampel, ini coba. Saya nggak banyak ngomong. Sudah saya tinggal 2 hari dia tuh luar biasa enak begitu. Nah, beda kan itu. Baru dia baru. Iya, jadi memang kalau ketika dikembalikan ke asalnya, Iya. organik justru kembali ke rasa awalnya. Benar. Jadi sebenarnya yang kami rasakan itu ya karena memang udah perlakuan dan itu memang harus segera keluar gitu. Betul. Jadi makanya jadi penuh perjuangan gitu. Nah, ini sayangnya lagi Ramadan, lagi puasa. Ini nggak puasa langsung saya coba. Gitu ya. Ini ada 1 kilo, ada setengah kilo. Nah ini saya ada yang lucu kan. Ini kecil dan tulisannya 7. Iya, nah. Jadi karena memang isinya cuma 7 ini. Betul. Ya, Oke. seperti ini. Itu juga Dan ini memang karena hadis tadi Rasulullah betul ya. untuk mengaplikasikan mengamalkan hadis Nabi SAW yang mengkonsumsi 7 ajwa dalam setiap pagi, Ya. maka kita insya Allah akan terbebas dari sihir dan racun. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Ajwa ini trennya Ya. sebelum ini memang terlalu cukup besar marketnya di negara kita ini. Rata-rata adalah untuk pengobatan terhadap sihir. Oh. Ya, terapi terhadap sihir. Karena memang kurma yang seringkali bahwa pedagang kurma mengatakan kurma anti sihir di ajwa. Kurma anti sihir. Ya, kalau kurma lain boleh enak, sukari mungkin atau rasa dan sebagainya. Iya. Tapi kurma yang bisa menangkal sihir hanya ajwa. Karena orang udah jelas. Ya, dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau pingin dapetin kemana tuh? Di kantor deh. Oh gitu ya. Terima kasih banyak. Ustaz. Ini sayangnya lagi puasa semuanya. Coba nggak puasa kita bisa unboxing gitu. Unboxing ya. Ya, kita bisa unboxing atau ya 1 kilo ini kan keren banget ini. Ini kan berat besar. Ya, luar biasa ya. Dengan packing yang juga premium. Ini boleh request azan maghrib nggak ya? Kalau boleh request. Request Adhan Mahrid atau Adhan Mahrid ikut Indonesia yang timur Indonesia gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi karena memang
ajuannya luar biasa, anti sihir gitu. Nah, Masya Allah. Saya baru ini ada makanan anti sihir. Masya Allah. Ya, gitu. Baik lagi gitu. Sekarang kita tadi ngobrol banyak tadi tentang usaha, tentang bisnis. Salah satu tadi yang sempat saya catat itu terkait bukan bisnisnya sebenarnya, tapi tawakalnya gitu. Karena tawakal itu harus kemudian membuka jadi pintu-pintu rezekinya. Terus kemudian ada satu lagi Zat, yang saya butuh untuk diperdalam lagi. Tadi itu sempat menyampaikan hadis Rasulullah, saya kalau nggak salah ingat yang pertama harus fokus. Iya. Terus kemudian yang kedua minta pertolongan sama Allah. Iya. Terus kemudian yang ketiga nggak boleh putus asa. Iya. Ini kalau teori modern saya membahasakannya yang nggak boleh putus asa nih emotional question gitu. Iya. Jadi mentalnya harus benar gitu berarti ya. Terus kemudian yang kedua ini minta pertolongan Allah, berarti ini bicara faktor X, kuwatul ma'unah sebenarnya. Dan yang ketiga tentang fokus gitu. Ada nggak penjabarannya Seth, tentang tiga kunci tadi ya? Ini tiga kunci bisnis ya Seth? Kunci sukses. Gitu. Ada penjabarannya Seth? Para ulama menjelaskan dengan sangat panjang lebar terkait dengan hadis yang untuk sebutkan ini. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, terdapat juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah Ta'ala min al-mu'min al-dha'if. Wa fi kulli khair ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadara Allah ma syaa fa'al. Ya, Nabi SAW memberikan ini, subhanallah, seringkali dalam beberapa kajian akan sampaikan hadis ini sebagai motivasi kenabian. Motivasi kenabian. Motivasi yang bersumber dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, seringkali kita mendengarkan seorang motivator berbicara, dan banyaknya motivator yang top, yang hebat itu non-muslim. Betul. Gitu ya, bukan dari kaum muslimin. Betul. Nah, motivator-motivator itu hanya menjajakan sesuatu yang sifatnya mimpi. Oke. Ya, adapun kesuksesan, suksesnya semu. Maksudnya semu begini, andai kata pun Anda meniru segala kiat-kiatnya dan berhasil dapat dunia, apakah dunia itu fakta? Semu. Karena banyaknya tidak ada yang kita bawa. Oke. Itu kenyataan. Sukses dunia ini bukan kesuksesan. Maka Allah SWT memberikan kriteria kesuksesan itu dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu orang sukses. Oke. Indikator sukses. Ya, sukses itu selamat dari api neraka, masuk surga. Jadi ketika, terus apakah tidak bisa dikatakan sukses yang dulunya miskin kemudian kaya, yang dulunya bukan apa-apa sekarang jadi apa-apa, ya dulunya orang rakyat jelata sekarang jadi penguasa? Apakah itu bukan indikator kesuksesan? Itu adalah perpindahan ujian dari satu ke yang lain. Masya Allah. Ya, ini gantian. Ini perpindahan ujian. Bentuk ujian yang berubah. Saya Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian di kehidupan dunia. Pergantian ujian. Nah, Nabi SAW mengajarkan dalam hadis tadi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT ketimbang mukmin yang lemah. doa. Ya, ketimbang wa fi kullin khair. Namun dua-duanya baik, kata Nabi SAW. Oke. Jadi menunjukkan apa? Bahwa mukmin yang lemah bukan berarti dia buruk. Lemahnya seorang mukmin, artinya dikatakan mukmin yang lemah, artinya yang lemah adalah imannya, bukan fisiknya. Oke. Ya, ada mukmin yang kuat imannya, ada mukmin yang lemah imannya. Oke. Mukmin yang lemah imannya masih ada baiknya ketimbang yang tidak punya iman sama sekali, yang kafir. Ya, ini yang harus dipahami dalam sebagai setiap muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin bersaudara dengan siapapun yang kuat imannya dan termasuk yang lemah imannya. Selama dia mukmin, saudara kita. Ya. Ya, dan dua-duanya adalah baik. Karena setiap mukmin walaupun lemah imannya sangat berpotensi untuk masuk surga. Berbeda dengan yang tidak memiliki iman sama sekali. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Beliau SAW bersabda, fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah surut, jangan pernah kendor, jangan pernah lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Dan jika kamu ditimpa sesuatu yang di luar prediksi, di luar rencana,
Ya, di luar pertimbangan dan perhitunganmu semuanya. Jangan kamu katakan, andai kata aku berbuat begini, ini saya pasti akan begitu. Andai kata begini, ini saya akan begitu. Fa inna lau, kata Nabi SAW, karena kata andai kata dan jikalau itu akan membuka pekerjaannya syaitan. Walakin qul qadarullah ma syaa fa'al. Katakanlah, inilah yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Ya, kan dan subhanallah ya kata lima, kita melihat hal ini. Contohnya, ketika seseorang gagal dalam suatu usaha tertentu, kemudian dia berpikir untuk introspeksi, tapi dengan bentuk penyesalan. Kenapa kemarin saya berpartner dengan si fulan? Kenapa saya mengambil bisnis ini? Kenapa saya begitu? Kenapa begitu? Hal-hal ini tidak akan memberikan kebaikan sama sekali. Akibatnya apa? Yang paling besar adalah menyalahkan orang lain. Ini salah si fulan, saya ditipu oleh ini, saya begini dan sebagainya. Tidak ada introspeksi yang positif untuk dirinya. Berbeda dengan ketika dia menyerahkan ini kepada takdir. Qadarullah ma syaa fa'al. Takdirnya Allah, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Itu akan membuat kita selalu optimis karena tidak ada takdir yang pada hakikatnya buruk. Ya, buruk itu yang tes yang kita rasakan, tapi di balik buruk kan ada kebaikan. Allah Subhanahu. Jadi kalau selama ini kita menjadi motivasi, jadi dulu bagi penghasilan, sekarang penghasilan 100 juta. Ya. Sebenarnya ini adalah perpindahan ujian. Iya. Perubahan bentuk ujian. Dan lebih berat sebenarnya ujiannya sebenarnya. Selalu seperti itu. Dan ternyata sukses itu indikatornya lepas dari neraka dan masuk surga saja. Yang sebenarnya Itu sukses. Jadi nggak kelihatan di dunia ini. Nanti bisa kita lihat. Masya Allah. Jadi apapun kondisinya hari ini, mau pegang duit nggak pegang duit, mau lagi jatuh, mau lagi sukses, semuanya adalah fitnah. Gitu. Iya, Semuanya adalah ujian. Dan hati tetap harus tawakal kepada Allah. Benar. Harus fokus jalanin semuanya, selalu minta pertolongan sama Allah dan tidak boleh berputus asa. Dan 3 kunci tadi, fokus kepada yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah, tidak pernah surut dan kendur. Ini diuraikan dalam uraian yang cukup mendalam oleh para ulama. Karena urusan kehidupan dunia ini kalau bisa kita klasifikasikan, ada yang bermanfaat, ada yang madharat, membahayakan, ini positif, ini negatif, ada yang tidak positif, tidak negatif. Gitu ya, sifatnya mubah. Nah sekarang fokus kita kemana? Apakah kepada yang positif, yang bermanfaat saja, atau banyak bocor kepada yang tidak manfaat, tidak madharat? Anggap seperti ini, game dan lain sebagainya. Bersantai-santai, melupakan nikmat masal senggang dan kesehatan. Ya, kita lupakan nikmat yang terbesar yang banyak orang tertipu di dalamnya, kata Nabi SAW. Nah, seorang mukmin semakin kuat imannya, dia akan semakin fokus kepada hal yang bermanfaat. Nah, manfaat itu sendiri ada 2 bentuknya, manfaat dunia atau manfaat akhirat. Ya kan? Nah, dua-duanya positif. Karena setiap mukmin ketika mendapatkan manfaat dunia untuk akhirat. Ya kan? Apalagi manfaat akhirat nyata gitu seperti itu. Jadi itu tadi fokus aja, Yeah. ada rumusnya sebenarnya. Ada. Mau fokusnya sama yang bermanfaat, Yeah. fokusnya sama yang mudarat, Yeah. atau yang tidak dua-duanya. Iya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, Ini belum yang nomor 2 dan belum yang nomor 1. iya betul. Ustaz, ini jangan jadi pertemuan terakhir Ustaz. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ada part 2-nya lagi nih. Iya, iya. Kita bisa ngobrol lagi dan kita bisa bahas yang nomor 2 tadi. Iya. Bagaimana minta tolong sama Allah nih, mau bantuan nih, mau pertolongan Allah ini seperti apa. Benar. Jadi kalau fokus aja, kayaknya fokusnya masih lebih banyak yang belum dikeluarin soalnya. Masih kulit luarnya. Masih kulit keluarnya ya, Masya Allah. Jadi ini kasih kulit keluarnya, tapi udah dikasih teaser nih tadi sama. Jadi fokusnya mau kemana nih? Ada 3 macam fokus nih gitu. Nah habis itu nanti kita bahas yang gimana cara minta tolong sama Allah. Dan yang terakhir, gimana supaya kita jangan berputus asa dalam kondisi apapun. Ustaz Al-Ihsan Bawazir, saya terima kasih banyak. Sudah berbagi di ilmu yang bermanfaat buat kami, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan terima kasih udah ditemenin nanti. Insya Allah, sebentar lagi insya Allah. Kurban jiwa ya, insya Allah. Tinggal nunggu azan aja, Ustaz. Sampai ketemu lagi. Salam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.